Mana pemegang kewenangan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan mana pemegang kewenangan yang merendahkan ilmu pengetahuan. Saat itu. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys. Paneh mengatakan bahwasanya dia sangat ingin membuat ilmu pengetahuan itu menjadi kompas, menjadi meteran guys, menjadi ukuran utama, apalagi untuk memajukan bangsa dan negara guys. Jadikan ilmu pengetahuan sebagai acuan utama. Jadi di dalam mengambil keputusan itu diharuskan untuk memasukkan para ilmuwan agar keputusan yang diambil itu mantap jiwa dan penuh dengan rasa keadilan guys. Oke, bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Prof Nanat banyak betul menunya, Prof Nanat. Mewakili semua ya. Nah, itu gunanya silaturahmi ya. Gini, pertama soal yang disampaikan oleh Prof Riri tadi, peranan ilmuwan, bagaimana ke depan. Jadi kami melihat bahwa teknokrat dan proses teknokrasi seringkali atau akhir-akhir ini tidak diletakkan di depan di dalam proses penyusunan kebijakan. Seringkali proses politik lah yang diatur. Terus sekalian, kalau di dalam bicara managing power gitu ya, itu kan tidak ada 3 unsur kira-kira. Satu adalah power dalam artian politik, kekuatan. Kedua, policy dalam artian kebijakan. Dan ketiga adalah political economy, who gets what, when, where, how much. Itu 3 aspek. Nah, kami melihat yang di depan seharusnya adalah policy, baru kemudian politics, baru kemudian political economy masuk di situ. Nah, kami menyaksikan ini agak bergeser. Jadi ke depan saya melihat ilmu pengetahuan harus dikembalikan menjadi kompas di dalam menyusun kebijakan-kebijakan. Wake up call-nya kapan? Wake up call-nya kapan Bapak sekalian? Pandemi kemarin. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita diterpa pandemi, saat itu adalah ujian bagi semua pemegang kewenangan di seluruh dunia. Dan saat itu kita punya kesempatan untuk menilai mana pemegang kewenangan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan mana pemegang kewenangan yang merendahkan ilmu pengetahuan. Saat itu. Begitu ada pandemi, kenapa? Karena kita berhadapan dengan tabir ketidaktahuan. Mendadak kita ketemu dengan veil of ignorance. Pada saat kita berhadapan dengan tabir ketidaktahuan, maka paling gampang dan paling benar merujuk kata ilmuwan. Kami merasakan di Jakarta, kami harus mengambil kebijakan-kebijakan, kami merujuk pada para ilmuwan dan ketemu dengan pemegang kekuasaan lebih tinggi yang tidak menggunakan rekomendasi yang digunakan oleh ilmuwan. Oke? Ini ditemukan di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Tapi wake up call-nya peristiwa pandemi. Maka itu kami melihat ke depan, hormati teori, hormati pengetahuan, dan tidak boleh lagi pemimpin mengatakan, itu teori, yang penting pekerjaannya selesai. Tidak bisa. Kalau bekerja hanya teori saja, nanti lain kali jangan bikin kursi kakinya 4. Prakteknya aja bikin kakinya 3. Tidak bisa, karena teorinya kakinya 4. Dan inilah yang kami ingin sama-sama kerjakan. Jadi kami melihat, lalu bagaimana urutannya? 1, prinsip dalam pengambilan kebijakan, prinsip kesetaraan keadilan. Dimensi pertama. Dimensi kedua adalah prinsip kepentingan publik. Dimensi ketiga adalah prinsip akal sehat, evidence, data. Dimensi yang keempat adalah aspek astagfirullah, lupa deh. Tapi tadi pertama kesetaraan, nilai, kemudian kepentingan umum, kesetaraan, kemudian ada satu lagi ini mendadak hilang. Nanti coba, nanti kalau ingat saya munculin lagi. Akal sehat yang ketiga, dan kemudian evidence dan lain masuk ketiga. Nanti saya masukkan 4. Jadi urutan begitu. Nomor 1 harus pegangan nilai. Jadi Prof Riri, kami melihat ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan ilmuwan penting. Nah, ini saya sambungkan dengan pernyataan yang disampaikan Prof Nanat tadi. Kampus
harus bisa menjadi tempat di mana perasaan bebas berpikir itu hidup di profesor, di guru besar, di dosen, dan di mahasiswa. Supaya kampus terus menjadi mitra dari pemerintah. Tidak boleh ada perasaan takut berada di kampus dan mengungkapkan pendapatnya lagi. Kita melihat kampus-kampus itu justru menjadi mitra yang harus memberikan kepada kita bahan-bahan, materi-materi yang bisa membantu di dalam menjalankan tugas di pemerintahan. Wow, ternyata begitu. Yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Jadi bagi dia tuh ilmu pengetahuan adalah kompas. Itulah ukurannya guys ya. Di dalam ilmu pertukangan ya, meteran itu sebagai pedoman. Di dalam negara ya, itu harus juga menggunakan ilmu pengetahuan sebagai ukuran guys ya. Nah, bagaimana menurut kamu guys? Silahkan tinggalkan tanggapan, sanggahan, dan kritik di kolom komentar guys. Karena itu bisa menjadi referensi bagi semua orang. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Dan kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys. Ini benar-benar ilmu baru guys ya. Yang ilmu yang benar itu memang kayak gini guys. Ilmu yang benar-benar ilmu itu yang kayak gini. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itulah yang harus diutamakan ya. Kalau negara lain dia ribuan, kalau negara lain kan puluhan juta per tahun dialokasikan untuk ilmuwan guys. Apalagi untuk penelitian, karena itu bisa membuat sesuatu terobosan yang sangat dahsyat guys. Kalau ilmuwan itu berkumpul kan, membahas sesuatu hal itu wow banget guys. Oke guys, semoga sehat selalu guys.